Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan tentang soal-soal UKOM dan soal SKB Bidan. Bagi kamu yang belum tekan tombol subscribe di channel Welina Sembayang Official, jangan lupa ditekan tombol subscribe sampai berwarna abu-abu dan jangan lupa share, like, dan komen. Nah, untuk FR soal yang sudah sempat saya bahas pada FR part 1, itu tidak akan kita bahas kembali di sini untuk mempersingkat waktunya dan supaya lebih banyak pokok-pokok materi yang kita bahas tentang FR SKB Bidan ini. Nah, langsung saja untuk yang poin pertamanya itu adalah dapat kita lihat di sini, soalnya itu adalah tentang goal SDGs yang kedua ya. Jadi goal SDGs yang kedua itu adalah mengakhiri kelaparan dan memperbaiki nutrisi. Nah, kemudian juga ada soal tentang manfaat cuci tangan. Ya, memang tidak sempat diterangkan optionnya satu persatu ya, tetapi di sini saya akan menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Manfaat cuci tangan itu adalah yang paling utama itu adalah menghilangkan dan membunuh kuman. Kemudian ada juga soal tentang langkah pertama cuci tangan. Nah, di sini saya sampaikan urutan daripada langkah cuci tangan menurut WHO. Yang pertama itu adalah telapak tangan ya, menggosok telapak tangan. Kemudian yang kedua punggung ya, punggung tangan. Dan yang ketiga adalah sela-sela jari. Yang keempat itu adalah ujung jari dengan cara mengunci ya, posisinya mengunci. Yang kelima itu adalah jempol ya, ataupun ibu jari. Dan yang keenam itu adalah ujung jari pada telapak tangan. Jadi itu adalah 6 urutan langkah cuci tangan menurut WHO. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan nanti urutan langkah pertama ya, cari saja option yang berhubungan dengan telapak tangan. Kemudian ada juga soal tentang Hari AIDS sedunia ya. Kalau pada tanggal 1 September yang lalu soalnya itu adalah tentang Hari Kesehatan Nasional, Hari Cuci Tangan Sedunia. Kalau yang pada tanggal 5 kemarin itu adalah tentang Hari AIDS sedunia. Jadi Hari AIDS sedunia itu adalah diperingati setiap tanggal 1 Desember. Nah, ini dia beberapa soal tentang soal KB ya. Soalnya itu ada diterangkan bahwa alat kontrasepsi untuk yang kasus hipertensi dan varises. Nah, jadi kita ingat aja kalau misalnya nanti pada soalnya itu pasiennya itu mengalami hipertensi, jadi alat kontrasepsi yang kita anjurkan itu yang paling cocok itu adalah alat kontrasepsi non hormonal ya. Salah satunya itu adalah AKDR. Jadi yang paling cocok untuk yang mengalami hipertensi, alat kontrasepsinya itu adalah AKDR. Jadi pil kombinasi ataupun pil progestin ataupun suntik ataupun AKBK itu semua tidak cocok untuk hipertensi. Kemudian ada juga soal di sini, dia masih ingat soalnya nih, ibu postpartum 7 minggu mau KB, ASI eksklusif, tetapi sudah haid 5 hari yang lalu, mau KB jangka pendek. Nah, jadi kita ingat KB jangka pendek. Jadi kalau KB jangka pendek kita langsung kecualikan KB jangka panjang ya, artinya implan atau AKBK dan AKDR itu sudah termasuk KB jangka panjang. Jadi dan yang kedua di sini kata kuncinya dia adalah ASI eksklusif ya, walaupun mungkin dia sudah haid tetapi dia artinya menyusui. Jadi yang paling cocok untuk menyusui itu adalah pil progestin dan suntik progestin ya. Kemudian ada juga soal di sini tentang di sini ibu sudah pernah bersalin, anaknya berumur 10 tahun dan mengalami keguguran 4 kali. Apa pemeriksaan lanjut untuk ibu tersebut? Jadi di sini kalau dia sudah keguguran sampai 4 kali, kita perlu melakukan pemeriksaan lanjut itu tentang TORCH ya, untuk mengetahui apakah ibu mengalami infeksi toksoplasma rubella cytomegalovirus, karena itu salah satu yang bisa mengakibatkan seseorang itu mengalami abortus habitualis, karena di sini pasiennya sudah mengalami abortus habitualis keguguran sampai 4 kali. Jadi kita anjurkan itu pemeriksaan TORCH. Nah, kemudian ada juga soal di situ diterangkan bahwa ibu hamil 3 bulan mengalami mual muntah, HCG positif, TFU tidak teraba, ampula besar ya, ampulanya besar. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri dari kehamilan ektopik ya, CAT ya, karena dia ampulanya membesar, artinya kemungkinan letak konsepsi itu ataupun janin itu tidak berada di dalam uterus tetapi di dalam ampula gitu ya. Jadi ini merupakan tanda dari CAT atau kehamilan ektopik. Kemudian ada juga soal tentang ibu hamil
30 minggu ya, ibu hamil 30 minggu kemudian mengalami perdarahan darah segar, nyeri negatif artinya tidak ada nyeri, dan kontraksi juga negatif. Jadi artinya tidak ada kontraksi dan tidak ada nyeri dan darah segar. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari plasenta previa. Nah, kemudian ada juga soal di sini tentang presentase puncak kepala apa yang lahir. Nah, jadi kalau misalnya presentase yang normal itu adalah ubun-ubun kecil ya, bagian terbawah itu ubun-ubun kecil kiri depan atau ubun-ubun kecil kanan depan gitu ya. Tapi kalau di sini presentasenya itu puncak kepala, maka yang duluan lahir itu biasanya adalah bukan ubun-ubun kecil melainkan ubun-ubun besar atau fontanel anterior. Jadi kalau misalnya presentasi puncak kepala itu yang duluan lahir itu adalah ubun-ubun besar atau fontanel anterior. Nah, ada juga soal tentang kapan dilakukan sanggah susur ya, kapan dilakukan sanggah susur. Nah, jadi sanggah susur itu dilakukan setelah terjadi ekspulsi badan janin ya, artinya kepalanya sudah lahir ya, sudah terjadi rotasi eksternal kepalanya, kemudian ekspulsi badan janin, disitulah kita melakukan sanggah susur. Artinya sudah lahir kepala, kemudian tangan kanan kita itu sanggah susur menampung badan janin gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah ekspulsi biasanya kalau yang lebih cocok dengan sanggah susur. Nah, ini soal tentang bayi ya, imunisasi yang diberikan pada bayi 2 bulan. Nah, jadi kalau pada bayi 2 bulan itu yang kita berikan itu imunisasinya adalah pertama DPT, kemudian HB dan HIP1 ya, kemudian polio 1. Ya, itu yang kita berikan pada imunisasi 2 bulan. Oke, kalau misalnya pada imunisasi 0 bulan itu kan sudah kita berikan BCG ya, polio dan HB0. Dan pada 3 bulan itu yang kita berikan itu adalah DPT lanjutannya ya, lanjutan dari 2 bulan tadi, DPT, HB HIP2 dan polio 2. Nah, jadi kalau misalnya nanti soalnya sama, yang ditanyakan adalah imunisasi pada bayi 2 bulan, yang diingat itu adalah DPT, HB, HIP1 dan polio 1. Kemudian ada contoh PHBS dalam keluarga atau dalam rumah tangga ya. Karena di sini saya tidak tahu optionnya apa saja, maka saya berikan contohnya 10 PHBS pada rumah tangga ataupun dalam keluarga. Yang pertama itu adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, ASI eksklusif ya, pemberian ASI eksklusif. Ini juga merupakan contoh dari PHBS dalam keluarga. Yang ketiga adalah menimbang bayi dan balita. Yang keempat adalah menggunakan air bersih. Yang kelima, cuci tangan ya, cuci tangan sesuai dengan prinsip cuci tangan pada air mengalir dan menggunakan sabun. Dan yang keenam, menggunakan jamban yang sehat. Yang ketujuh adalah dengan memberantas jentik-jentik nyamuk ya, untuk mencegah penyakit demam berdarah. Kemudian yang ke-8, makan buah dan sayur. Yang ke-9 ada melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang ke-10 adalah tidak merokok. Nah, jadi ini adalah contoh ya, 10 contoh PHBS dalam keluarga ataupun dalam rumah tangga. Kira-kira yang mana yang akan keluar dalam option? Mudah-mudahan saja tidak terlalu sulit dan membingungkan optionnya, karena kita sudah tahu apa yang menjadi PHBS dan contoh PHBS dalam lingkungan keluarga ataupun dalam rumah tangga. Nah, soal tentang kesehatan umum di sini ada tentang Permenkes ya. Permenkes 1796 tahun 2011 adalah tentang apa? Nah, jadi Permenkes 1796 tahun 2011 itu adalah tentang registrasi tenaga kesehatan. Kemudian soalnya ada juga tentang kepanjangan dari SJSN ya. SJSN itu adalah singkatan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, Undang-Undang SJSN ya, Undang-Undang SJSN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ya. Kemudian ada juga pertanyaan tentang Undang-Undang BPJS ya. Undang-Undang BPJS mungkin ini sudah tidak asing dan sudah biasa ya, sudah hafal semuanya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, ini dia beberapa FR dari teman-teman yang sudah maju ujian SKB pada tanggal 5 kemarin.
Kemudian pada video sebelumnya FR yang part 1 juga ada yang bertanya ya tentang perbedaan dari apa itu menopause, pramenopause, perimenopause, klimakterium. Nah, di sini saya akan menerangkannya dalam bentuk tabel ya. Nah, jadi kalau menopause itu adalah suatu kondisi di mana sudah 12 bulan tidak menstruasi lagi, sudah amenore selama 12 bulan berturut-turut. Nah, itu adalah yang disebut dengan istilah menopause. Nah, jadi kalau pramenopause itu adalah masa sebelum menopause, yaitu sekitar 5 sampai 10 tahun sebelum menopause. Nah, sedangkan perimenopause itu adalah puncak dari segala keluhan pramenopause tadi, artinya masa transisi ya, sekitar 1 sampai 2 tahun sebelum menopause. Jadi artinya perimenopause itu dia lebih dekat ke menopause daripada pramenopause. Nah, sedangkan klimakterium itu artinya adalah masa peralihan dari ketiganya ya, masa peralihan dari pramenopause, perimenopause, dan menopause. Artinya masa peralihan dari organ reproduksi yang masih berfungsi menjadi tidak bereproduksi lagi. Nah, sedangkan postmenopause itu adalah masa 3 sampai 5 tahun setelah menopause. Nah, jadi itu dia perbedaan dari menopause, pramenopause, perimenopause, klimakterium, dan postmenopause. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang FR, SKB, bidan bagian yang kedua. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Dan bagi kamu yang merasa channel ini cukup bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, subscribe bagi yang belum subscribe, like, dan komen. Terima kasih.